sahabat-sahabat properti, kembali lagi dengan saya Jenny Kam Property Agent. Saya saat ini ada di area Gading Serpong. Nah, buat sahabat-sahabat yang nyari rumah dengan luas tanah di atas 150 meter persegi dengan luas bangunan 300 meter persegi dengan budget di bawah 4 miliar, sahabat-sahabat bisa jadikan rumah ini sebagai opsi. Nah, saya tepat ada di depan rumahnya dan di area jalanan depan rumah. Sahabat bisa lihat untuk depan rumahnya itu punya jalanan sebesar ini. Jadi jalanannya itu memuat sampai 3 mobil ya. Nah, rumahnya sendiri ada di posisi hook dan saya tepat ada di depan carportnya. Untuk carportnya ini memuat 1 mobil. Dan untuk garasinya itu punya garasi memuat 1 mobil juga. Jadi untuk pemilik dari rumah ini bisa parkir sampai 2 mobil. Atau juga bisa untuk tamu parkir di samping hook ini. Nah, saat ini saya ingin ajak sahabat-sahabat untuk lihat bagian dalam rumahnya. Kita mulai dari area pintu depannya. Sebelum masuk ke pintu utama, di sini ada stairway, jadi ada tangga. Jadi ada beberapa anak tangga sebelum menuju ke pintu utamanya. Jadi dari jalan sampai ke rumah itu lebih tinggi. Sebelum masuk ke rumahnya tuh ada area teras. Jadi area terasnya ini ditutup dengan pagar ya. Untuk terasnya pun besar banget. Ini pun juga sudah ditutup dengan kanopi. Nah, untuk pintu utamanya ada di sini. Sahabat bisa lihat untuk pintu utamanya ini adalah double door dengan handle-nya tuh adalah handle aluminium. Nah, untuk yang bertanya rumah ini menghadap kemana? Dari pintu depan ini dia menghadap ke arah timur. Ini adalah bagian dalam rumahnya. Jadi pada saat sahabat-sahabat membuka double door ini, kita akan disuguhkan dengan ruangan yang sebesar ini. Ruangannya bisa dijadikan sebagai ruang tamu atau ruang keluarga dan juga sudah high ceiling. Nah, untuk rumah ini itu adalah rumah 3 lantai. Jadi rumahnya ini 3 lantai dengan kamar tidurnya itu adalah 4+1. Jadi kamar tidurnya yang lantai 1 itu punya 1 kamar tidur, tepat ada di sebelah sini. Ini adalah posisi kamar tidurnya. Nah, ini adalah kamarnya. Kamarnya sebesar ini, punya jendela 3 jendela besar-besar yang menghadap ke area jalan luar. Nah, untuk kamar mandi yang ada di lantai pertama ini tepat ada di sini. Jadi kamar mandinya sudah ada kloset dan sudah ada shower. Untuk wastafelnya dibuat terpisah, ditaruh di luar. Nah, ini ada satu area juga di sini. Bisa dijadikan sebagai taman samping tepatnya. Nah, untuk dapurnya tepat ada di sebelah kanan dari living areanya. Jadi dapurnya ada di sini. Untuk dapurnya sudah ada sink untuk mencuci piring, juga sudah ada 2 tungku stovenya. Terus juga sudah diberikan cooker hoodnya, mereknya udah merek Modena. Nah, untuk sahabat-sahabat yang tadi lihat dari arah luar itu ada garasi. Nah, garasi itu posisinya di samping dapur. Jadi kalau kita masuk, si pemilik masuk ke dalam rumah itu bisa langsung masuk melalui pintu garasi. Jadi nggak perlu lagi keluar ke arah pintu utama untuk masuk ke rumah ini karena sudah ada pintu yang menghubungkan dari garasi ke area dalam rumah yaitu menuju ke bagian dapur. Nah, di sini ada 1 pintu. Nah, pintu ini yang nanti akan menghubungkan dengan bagian samping dari rumah ini. Nah, ini adalah apa yang terlihat di lantai pertama dari rumah ini. Nah, kita akan melihat di lantai kedua dan lantai ketiganya. Yuk, kita menuju ke bagian lantai kedua. Nah, di sini ada sedikit tambahan ya. Ada sedikit area nih, bisa menaruh beberapa meja. Di tempat ini juga masih bisa. Yang bagus juga, karena dia posisinya hook, dia tuh bikin jendela atau kaca yang membuat cahaya itu masuk ke area bagian tangga. Ini ada lantai keduanya. Nah, di lantai kedua ini punya 2 kamar tidur. Jadi master bedroomnya juga ada di lantai kedua. Nah, ini adalah master bedroomnya. Nah, master bedroomnya sebesar ini sahabat-sahabat. Jadi master bedroomnya juga sudah dilengkapi dengan balkoni yang menghadap ke arah jalan luar. Untuk master bedroom itu sudah dilengkapi dengan kamar mandi sendiri di bagian dalam. Nah, di lantai kedua itu punya 2 kamar tidur. Jadi yang pertama master bedroomnya. Ini adalah kamar tidur yang kedua di lantai kedua. Nah, ini bisa dijadikan sebagai kamar tidur untuk anak-anak atau kamar kerja. Nah, untuk kamar tidurnya sebesar ini dia juga punya jendela. Selain punya jendela, dia juga punya
pintu yang menghubungkan ke balkoni samping. Nah, jadi ini adalah kamar tidur yang ketiga. Jadi yang pertama tadi di lantai pertama. Nah, kita akan menuju ke lantai yang terakhir, yaitu lantai yang ketiga dari rumah ini. Nah, kita akan mulai naik ke lantai yang ketiga. Jadi rumah ini tuh besar sekali ya sahabat-sahabat. Lantai ketiga ini bisa dijadikan sebagai area servis, atau kalau sahabat-sahabat mau juga bisa dijadikan sebagai ruangan berkumpul ya. Karena cahayanya banyak banget, dia juga punya outdoor dan indoor. Ini bisa dijadikan sebagai ruangan juga karena dikacakan. Sahabat-sahabat bisa lihat tuh ruangannya. Bisa dijadikan sebagai tempat pertemuan juga, atau bisa dijadikan sebagai kamar tidur juga untuk sebagai kamar tidur tambahan. Ini bisa dijadikan sebagai gudang atau bisa dijadikan sebagai kamar untuk asisten rumah tangga. Sini juga punya ruangan. Jadi ruangannya cukup banyak ya, ada beberapa ruangan lah yang bisa dipergunakan. Nah, ini adalah kamar mandi. Nah, kamar mandinya ada di sini. Bukan cuma ada indoornya, tapi juga ada bagian outdoornya. Ini bisa dijadikan sebagai tempat untuk barbekyuan. Nah, sahabat-sahabat, saya udah di akhir dari mereview salah satu rumah yang ada di kawasan Gading Serpong. Nah, sahabat-sahabat, saya summarize sedikit apa yang tadi kita lihat. Nah, rumah dengan 3 lantai ini itu berada di atas tanah 163 meter persegi dengan arah mata angin menuju ke arah timur. Nah, untuk rumah ini adalah rumah dengan posisi hook, dengan luas bangunannya sangat besar, yaitu di 380 meter persegi. Untuk rumah ini itu ada di harga 3,7 miliar rupiah, negotiable. Nah, jadi untuk sahabat-sahabat yang mau melihat rumah ini langsung bisa menghubungi saya. Dan juga untuk rumah ini tuh ada 2 opsi. Jadi bisa dijual dengan harga 3,7 miliar rupiah ataupun disewakan. Nah, disewakan dengan harga 115 juta per tahunnya. Negotiable juga. Itu bisa menghubungi saya. WhatsApp saya ada di bawah ini. Dan untuk sahabat-sahabat juga yang belum mensubscribe YouTube channel saya, bisa di-subscribe dan dinyalakan loncengnya. Jadi kalau sampai ada next video dari saya, sahabat-sahabat akan dapat notifikasi. Nah, saya juga punya beberapa sosial media yang bisa di-follow. Bisa memfollow saya di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Thank you udah mengikuti saya hari ini. Sampai jumpa di next video. Bye.